Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Aldiansyah dengan NIM F1G119037. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database tentang distribusi barang. Namun, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu bagaimana konsep database yang akan kita buat ini. Maka dari itu, saya ingin menjelaskan IR diagramnya dulu. Nah, ini adalah entitas pertama yang kita butuhkan dalam pembuatan IR diagram dari database distribusi barang. Entitas distributor ini memiliki primary key ID distributor. Kemudian atribut lainnya ada nama, alamat, dan nomor telepon. Entitas kedua yang kita butuhkan adalah barang. Primary key-nya kode barang, kemudian atribut lainnya itu jenis barang, merek, dan harga. Relationship antara distributor dan barang adalah memiliki. Kemudian di sini juga ada ID distributor dan kode barang yang kita ambil dari primary key kedua entitas. Derajat kardinalitasnya adalah many to one. Jadi satu distributor ini hanya bisa memiliki satu barang, sedangkan satu barang bisa dimiliki oleh beberapa distributor. Karena derajat kardinalitasnya many to one, kita hanya perlu memasukkan primary key dari entitas yang derajatnya satu ke entitas yang derajatnya banyak. Maka dari itu, primary key kode barang ini juga saya masukkan ke dalam entitas distributor. Dia akan menjadi foreign key yang akan menghubungkan distributor dan barang dalam pembuatan database nanti. Setelah itu, kita akan menambahkan entitas yang lain, yaitu entitas reseller. Di sini primary key-nya adalah ID reseller. Kemudian atribut lainnya ada nama reseller, nomor telepon, dan alamat. Relationship-nya adalah dijual. Kemudian derajat kardinalitasnya adalah many to many. Jadi satu barang itu bisa dijual oleh banyak reseller, dan satu reseller pun boleh menjual banyak barang. Karena derajat kardinalitasnya many to many, jadi kita perlu menambahkan entitas baru. Di sini relationship dijual akan saya ubah menjadi entitas juga. Jadi kita perlu menambahkan primary key-nya, yaitu kode jual. Kemudian ada tambahan atribut lain seperti jumlah dan total harga. Kemudian kita akan memasukkan foreign key kode barang dan ID reseller ke dalam entitas dijual sebagai penghubung antara tabel dijual dan tabel barang, kemudian tabel dijual dan tabel reseller pada database yang akan kita buat nanti. Jadi itulah konsep database distribusi barang yang akan kita buat. Oke, setelah mengetahui konsepnya, sekarang kita sudah bisa membuat database distribusi barang. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam aplikasi SAM. Nah, setelah masuk ke dalam, kita akan menjalankan Apache dan MySQL. Setelah keduanya berjalan, kita akan masuk ke dalam server lokal PHP MyAdmin dengan mengklik admin. Untuk membuat database melalui PHP MyAdmin, kita hanya masuk ke dalam ini, klik baru. Pada kotak ini kita masukkan nama database yang akan kita buat. Jadi misal kita masukkan database, misal namanya database. Setelah mengetik namanya, kita cukup klik buat. Nah, nanti nama database-nya akan tampil di sini. Berhubung saya ingin membuat database melalui CMD, jadi di sini saya tidak mengklik buat. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam CMD. Pada bagian ini kita harus masuk dulu ke dalam file MySQL.
Berbeda dari PHP MyAdmin, di dalam CMD kita perlu memasukkan suatu coding atau query. Query-nya adalah create database. Setelah itu kita ketikkan nama databasenya sesuai ketentuan yang telah diberikan. Nama databasenya sesuai dengan nama kelompok. Jadi saya di sini memasukkan 6 karena saya adalah kelompok 6. Jadi seperti ini, create database lalu nama database. Kemudian kita enter. Nah, sekarang databasenya telah dibuat. Untuk masuk ke dalam database 6, kita perlu memasukkan query use. Setelah use, kita langsung mengetikkan nama databasenya, yaitu 6 seperti ini, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam database 6. Di sini kita sudah bisa membuat tabel-tabel yang akan dimasukkan ke dalam database sesuai dengan IR diagram yang telah dibuat tadi. Maka tabel pertama yang akan kita buat adalah tabel distributor. Query-nya adalah create, kemudian table, lalu masukkan nama tabelnya. Nama tabelnya adalah distributor. Setelah itu buka kurung, kemudian enter. Nah, di sini di baris ini kita akan memasukkan atribut pertama dalam tabel distributor, yaitu ID distributor. Kemudian masukkan tipe datanya. Setelah itu panjang karakter. Jadi panjang karakternya berada di dalam kurung. Karena ID distributor ini merupakan primary key, maka kita perlu menambahkan kode baru, yaitu primary key. Setelah ini kita ketik koma, kemudian enter. Di baris ini pun sama, kita perlu memasukkan lagi atribut-atribut yang lain. Setelah seluruh atribut telah dimasukkan, kita akan menutup tabel ini dengan tutup kurung dan titik koma, lalu enter. Nah, sekarang tabel distributor telah selesai dibuat. Berikutnya kita akan memasukkan tabel-tabel yang lain, seperti tabel barang, tabel dijual, dan tabel reseller. Caranya pun sama. Nah, sekarang tabel-tabel untuk database distribusi barang telah selesai dibuat. Sekarang kita sudah bisa menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Caranya, kita harus mengetikkan query alter table. Alter table ini fungsinya untuk mengubah tabel. Kemudian masukkan nama tabel yang akan diubah. Nah, tabelnya adalah distributor. Setelah itu kita ketikkan query add foreign key. Add foreign key. Nah, setelah itu masukkan atribut yang akan dijadikan sebagai foreign key, yaitu kode barang. Kemudian tutup kurung. Lalu ketikkan query reference. Lalu masukkan nama tabel yang akan direferensikan atau dihubungkan, yaitu tabel barang. Kemudian dalam kurung masukkan atribut yang akan dihubungkan, yaitu kode barang. Nah, jadi seperti itu saja, lalu titik koma. Nah, sekarang tabel distributor dan tabel barang telah selesai dihubungkan. Langkah yang sama pun akan dilakukan untuk menghubungkan tabel barang dan tabel dijual, kemudian tabel dijual dan tabel reseller.
Oke, sekarang tabel-tabel sudah terhubung antara yang satu dengan yang lain. Berarti sekarang kita sudah siap memasukkan data-data ke dalam tabel tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh tabel barang. Sebenarnya saya ingin menggunakan tabel distributor sama seperti saat membuat tabel tadi saya memakai contoh tabel distributor. Tapi karena di tabel distributor itu ada foreign key, jadi kita tidak bisa langsung memasukkan data-data ke dalam tabel jika tabel yang terhubung melalui foreign key tersebut belum dibentuk. Nah, tabel yang terhubung di dalam tabel distributor kan tabel barang. Maka dari itu pada contoh ini saya akan menjelaskan cara memasukkan data ke dalam tabel menggunakan tabel barang, bukan tabel distributor. Sebelum memasukkan query untuk memasukkan data ke dalam tabel, kita harus tahu dulu susunan atau urutan atribut-atribut yang ada pada tabel barang tersebut. Maka dari itu kita harus melihat dulu atribut-atribut yang ada pada barang dengan cara mengetik dash kemudian masukkan nama tabelnya yaitu tabel barang. Jadi kita harus tahu dulu urutannya yaitu kode barang, jenis, merek, dan harga. Tidak boleh teracak. Setelah mengetahui urutannya, kita sudah bisa memasukkan query untuk memasukkan data ke dalam tabel. Caranya dengan ketik insert, lalu into, kemudian masukkan nama tabel yaitu tabel barang, kemudian values. Setelah itu enter. Kemudian dalam kurung masukkan data-data ke dalam tabel sesuai dengan urutan. Nah, setelah ini kita masuk lagi ke dalam tabel data berikutnya. Jadi enter. Sama seperti tadi, langsung memasukkan data-data sesuai urutan seperti ini. Oke, sekarang data-data yang ada pada tabel barang telah selesai dimasukkan. Langkah yang sama pun bisa dilakukan juga pada tabel yang lain. Oke, sekarang seluruh data-data sudah dimasukkan ke dalam tabel. Kita lihat dari tabel pertama. Oke, berarti tahap memasukkan data ke dalam tabel telah selesai. Berikutnya kita akan mengubah data pada suatu tabel, karena suatu waktu data-data yang ada pada tabel pasti akan berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Misal di sini ada data yang berubah pada tabel barang. Kita akan melihat dulu data-data yang ada pada tabel barang dengan mengetik select, kemudian bintang, lalu from, kemudian masukkan nama tabelnya yaitu barang. Enter. Nah, ini adalah data-data yang ada pada tabel barang. Misal di suatu saat ternyata harga rice cookernya naik menjadi 700.000. Berarti data pada rice cooker, tepatnya di kolom harga ini juga harus berubah sesuai dengan perubahan harga yang sebenarnya. Nah, untuk mengubah data pada tabel, kita harus mengetikkan query update, kemudian masukkan nama tabel. Nama tabelnya adalah barang. Setelah itu masukkan query set, lalu masukkan nama kolom.
nama kolomnya adalah harga. Kemudian sama dengan masukkan data baru, misalnya 700.000 tadi. Setelah itu ketikkan where, lalu masukkan data yang ingin diubah. Di sini kan datanya rice cooker yang ingin diubah, jadi di sini kita tulis nama kolomnya adalah jenis barang, ini adalah kondisi jenis barang sama dengan namanya, yaitu rice cooker. Kemudian diakhiri dengan titik koma dan enter. Nah, sekarang kita akan mengecek kembali apakah datanya sudah berubah dengan cara yang sama, yaitu ketik select from, lalu masukkan nama tabel yaitu barang. Bisa kita lihat di sini kalau harganya sudah berubah menjadi 700.000. Jadi begitulah cara untuk mengubah data pada suatu tabel. Bagian yang terakhir dari penjelasan ini adalah cara menghapus data ke dalam tabel. Misal pada suatu waktu ada data yang sudah tidak dipakai lagi pada suatu tabel. Nah, data tersebut bisa dihapus. Misal di sini saya ambil contoh dari tabel distributor. Siti Fadila Hasan sudah tidak lagi menjadi distributor di tempat tersebut, sehingga datanya sudah bisa dihapus dari tabel. Query yang perlu dimasukkan adalah dengan mengetik delete, kemudian ketik from, lalu masukkan nama tabel. Tabelnya adalah distributor. Kemudian masukkan where. Nah, setelah itu kita masukkan nama kolom tempat Siti Fadila Hasan ini, yaitu nama distributor. Kemudian ketik sama dengan, lalu tanda kutip karena ini menggunakan varchar. Masukkan nama Siti Fadila Hasan karena dia yang akan dihapus. Kemudian tutup dan titik koma. Setelah itu di enter. Oke. Untuk memastikan apakah datanya sudah terhapus atau enggak, kita perlu lagi mengetik query ini kembali untuk mengecek perubahan data. Select from distributor titik koma, kemudian enter. Nah, sekarang bisa kita lihat di tabel ini sudah jadi 4 baris, sedangkan sebelumnya 5 baris karena baris untuk Siti Fadila Hasan sudah dihapus dari tabel. Oke, materi untuk pembuatan database distribusi barang telah selesai semua. Jadi kita sudah membahas mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel dan memasukkan atribut, kemudian memasukkan data ke dalam tabel, mengubah data dan menghapus data. Jadi cukup sekian tutorial cara pembuatan database dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.